Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang ekonomi bisnis. Ada ruang lingkup. 1. Sejarah. Ilmu ekonomi klasik lahir tahun 1776 dengan terbitnya buku Adam Smith Wit of Nation. Ilmu neoklasik yang lahir atau satu abad kemudian pada tahun 1890 melalui penerbit Principles oleh Alfred Marshall. 2. Pengertian ruang lingkup merupakan penjelasan mengenai batasan sebuah subjek yang ada di dalam sebuah masalah. Beberapa faktor yang diteliti seperti halnya materi, waktu, tempat, dan lain sebagainya. 3. Pembagian. Terdapat dua ruang lingkup ilmu ekonomi, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari bagian kecil atau aspek individualis dari kegiatan ekonomi. Ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan, contohnya masyarakat, perusahaan, dan pasar. 4. Ada cabang ekonomi bisnis. Yang pertama, ilmu ekonomi moneter. Yang kedua, ilmu ekonomi publik. Yang ketiga, ilmu ekonomi internasional. Yang keempat, cabang ekonomi regional. Yang kelima, cabang ekonomi SDA. Yang keenam, cabang ekonomi SDM. Yang ketujuh, cabang ekonomi syariah. Dan yang ke-8, cabang ekonomi industri. Dan ada masalah ekonomi klasik dan modern. Menurut Adam Smith, masalah ekonomi terdiri dari 3 hal, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. 1. Masalah ekonomi klasik. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Masalah yang terjadi bermacam-macam, seperti menentukan barang yang dibuat, modal yang tersedia, bahan baku, sumber daya manusia, dan kelangkaan. Distribusi menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Masalah distribusi meliputi pemilihan sarana distribusi dan teknik distribusi. Konsumsi, kegiatan konsumsi barang atau jasa. Masalah yang timbul meliputi apakah produk tersebut dapat digunakan dengan baik atau justru terbuang karena harganya yang terlampau mahal. 2. Masalah ekonomi modern. Produk apa yang akan diproduksi. Produsen harus menentukan barang atau jasa apa yang akan diproduksi. Apakah barang atau jasa tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta jumlah produk yang akan dijual ke pasaran. 2. Bagaimana cara memproduksi produk. Memilih bahan baku, pekerjaan pegawai, menentukan metode yang cocok untuk mengolah bahan baku, proses pengemasan hingga pengiriman. Untuk siapa barang atau jasa diproduksi. Menentukan siapa yang akan mengonsumsi produk bisa dilihat dari karakter, usia, domisili, kerjaan, status sosial, dan pendapat masyarakat. Dan ada kelangkaan dan kebutuhan. 1. Kelangkaan dan kebutuhan yang relatif tidak terbatas. Manusia akan melakukan segala usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen karena sumber ekonomi yang dibutuhkan terbatas. Penyebabnya yakni A. Kelangkaan sumber alam. B. Kelangkaan tenaga kerja. C. Kelangkaan modal dan teknologi. 2. Kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. A. Kebutuhan manusia. B. Alat pemuas kebutuhan. Dan itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.